Dayah Madrasah Hulmul Quran MUK Pagar Air melaksanakan wisuda atas 94 santri hafiz penghafal Al-Quran angkatan 28 tahun ajaran 2001-2022. Prosesi wisuda dilaksanakan di Gedung AAC Dayan Daud Darussalam pada Ahad 12 Juni 2022. Atas nama Ainil Fitriana, lahir Banda Aceh 24 November 2003. Sebanyak 94 santri hafiz Quran Dayah Madrasah Hulmul Quran MUK Pagar Air Aceh Besar di wisuda. Terdiri dari 46 santri putra dan 48 santri putri. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Zahrul Fajri dalam sambutannya menyampaikan pemerintah Aceh terus memberikan dukungan kepada Dayah di Aceh melahirkan SDM kader ulama dari lulusan Dayah, khususnya penghafal Al-Quran. Salah satunya MUK Pagar Air sebagai dayah tahfidz binaan pemerintah Aceh menjadi pilot proyek pembinaan penghafal Al-Quran yang diharapkan setiap tahun melahirkan lulusan hafiz Al-Quran lebih banyak dari dayah atau pondok pesantren lainnya di Aceh. Dayah MUK Pagar Air ini adalah dayah tahfidzul Quran yang pertama di Aceh. Yang pertama. Jadi oleh karena itu harapan kita sudah lebih 25 tahun perjalanan usianya, tentu dengan berbagai hal, tantangan dan kekurangan dan kelebihannya. Alhamdulillah hari ini telah dapat kita lihat bagaimana perkembangan yang sudah sangat signifikan kemajuannya. Baik segi sarana prasarana, manajemen dan tata kelolanya, kemudian SDM-nya, kemudian juga kelulusan para santri-santriwan. Tadi kita dapat melihat bahwa sudah banyak alumni kita yang sudah berkiprah di tengah masyarakat. Ada sebagian besar yang sudah memimpin dan mendirikan pondok dayah pesantren tahfidz. Ada juga yang menjadi imam-imam di masjid agung, masjid besar. Dan bahkan yang paling membanggakan, kita setiap tahun para santri hafidz kita juga menjadi imam tarawih di masjid-masjid di luar negeri. Nah, ini sangat membanggakan. Menanggapi hal tersebut, Rais Am atau pimpinan Dayah MUK Pagar Air, Ustadz Sholif Khamsin menyatakan pihaknya telah melaksanakan program takhasus sehingga setiap tahun jumlah santri yang diwisuda mengalami peningkatan. Kami sekarang sudah membuat terobosan sebagaimana yang diinginkan pemerintah dalam ini Dinas Dayah, bahwa dayah punya pemerintah harus menghasilkan yang lebih daripada dayah-dayah yang bukan punya pemerintah. Kami dari Madrasah Hulmul Quran juga membuat terobosan, yaitu membuat takhasus yang memproduksi hafal 30 juz dalam jangka 1 tahun. Jadi mereka tidak sekolah 1 tahun, kemudian kita pacu sehingga hafal 30 juz. Setelah itu mereka sekolah. Dan hasilnya luar biasa. Jadi pada tahun ini kita menghasilkan 70 hafidh-hafidhah yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan insya Allah ke depan mungkin program takhasus ini dapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Ustadz Sholif juga menyatakan MUK Pagar Air telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hingga selama ini lulusan MUK Pagar Air mendapat undangan melanjutkan pendidikan dari berbagai perguruan tinggi di Aceh, Indonesia, bahkan melanjutkan kuliah di luar negeri. Dari 94 wisudawan, 10 lulusan santri mendapat penghargaan istimewa sebagai lulusan terbaik berbagai kategori. Di antaranya untuk kategori khatam tercepat program reguler untuk putra diraih Muhammad Sahal dan untuk putri diraih Maisar Hanifah. Kategori khatam tercepat program takhasus putra diraih Muhammad Syauqi Ramadan dan putri Filzah Awanis. Kategori penghafal terlancar untuk putra Muhammad Jihad dan putri Filzah Awanis. Kategori nilai tertinggi Rifka Safira dan kategori santri teladan untuk putra diraih Ahmad Takia dan putri Aja Fitri Maulida. Banyak kesan yang dapatkan di Madrasah Hulmul Quran, terutama di bagian di MUK itu banyak guru-guru yang berbakat, banyak guru-guru alumni luar negeri yang dikenal seluruh Indonesia maupun seluruh Aceh. Rencana selanjutnya apa nih? Insyaallah mungkin akan mengikuti tes Al-Azhar atau
UI Narandiri. Motivasi untuk kawan-kawan, tetaplah menjaga Al-Quran seperti Anda menjaga seseorang. Karena Al-Quran apabila kita sudah menghafal, berarti kita sudah menandatangani surat kontrak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninggalkannya, maka Allah akan murka kepada hamba-Nya. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.